karena Tuhannya tidak mendidik akalnya, tapi tadi mendidik jiwanya, mendidik badannya, mendidik kebiasaan atau spiritual. Contoh-contoh semacam ini kita tidak lagi temukan di luar sana. Yang ada kita lagi sholat, orang lari di depan kita, orang jalan yang lewat saja, sudah tidak ada jalan. Nah, anak-anak di kami tidak diajari ini, tapi kemudian muncul dari jalan diri mereka sendiri. Nah, ini harapan kita semacam ini, anak-anak kita ke depan punya empati terhadap lingkungan. Program 6 tahun, 3 tahun pertama merupakan pendidikan dasar, goalnya 6 tahun. Maka ketika putus 3 tahun tidak selesai. Program 3 tahun hanya lulusan SMP saja. Kalau putra-putri Bapak lulusan SMP, mau program 6 tahun sama saya larang. Jangan Bapak Ibu, nggak usah. 3 tahun aja. Ngapain dari SD lagi, dari SMP lagi. Lanjut saja. Jadi selesaikan saja program 3 tahun. Begitupun sebaliknya Bapak dan Ibu lulusan SD, mau program 3 tahun nggak ada di pondok ini. Di pondok ini hanya ada program 3 tahun untuk lulusan SMP atau MTS, program 6 tahun untuk lulusan SD atau ibtidaiyah. Itu yang ada di kami. Ustaz, anak saya baru SD mau masukin pondok, nggak ada. Kami belum punya. Ustaz, anak saya mau kuliah, Ustaz bikin kampus, nggak ada. Emang kami nggak punya. Ya, kami belum punya. Kami punya masih dalam satu grup itu punya Latansa, Universitas Latansa Masiro yang di Rangkas Bitung, itu baru punya itu. Nah, kami belum punya, Darul Kolam belum punya kampus. Nah, karena kami tujuannya anak-anak harus lepas. Awal ini silahkan kamu kemana saja melanglang buana, kan ada kilanglang buana. Nah, jadi anak-anak kita kemana saja seluruh dunia ini mereka eksplor. Karena itu tidak ada wisuda di kelas 3 SMP karena program pendidikannya adalah 6 tahun. Tidak dapat ijazah pondok, nggak ada, karena tidak ada. Ijazah SMP-nya dapat ya, dapat, karena kan SMP cuma 3 tahun. Dapat ijazah SMP-nya, tapi secara pendidikan di pondok pesantren tidak terpenuhi secara keseluruhan. Ya. Pendidikan dasar itu maksudnya gimana sih Ustaz? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Mulai dari belajar 3 tahun pertama pendidikan dasar. Apa yang didasari? Keislamannya, pengetahuan umumnya, akhlaknya, keterampilannya. Ini baru dasar. Artinya baru umum. Karena penjurusan spesifiknya nanti di 3 tahun kedua. Kalau untuk yang program 3 tahun lulusan SMP memang langsung. Karena itu terkadang banyak yang gak kuat. Yang program 3 tahun kalau di rumahnya tidak diperkuat oleh kedua orang tua. Nggak kuat bukan karena ritmenya, bukan. Terkadang kan nggak biasa ngaji, nggak biasa harus diajarin belajar dari siang, dari pagi sampai malam saja, kan kita ada jadwalnya. Ya, walaupun sambil makan belajar nih Bapak Ibu. Ya, sambil jajan boleh. Ada masuk hafalan Qur'annya ba'da subuh, kadang-kadang sore juga hafalan Qur'an. Itu juga ada. Kalau SMP sudah terbiasa dia. Karena 6 tahun. Kalau yang yang lulusan SD, kalau lulusan SMP kan langsung kadang-kadang shock culture. Gitu. Nah, ini juga begitu yang terjadi. Mudah-mudahan putra-putri Bapak dan Ibu kuat. Terbukti di tempat kami sih banyak yang kuat. Alhamdulillah kuat semua. Bahkan kualitasnya ada yang melebihi program 6 tahun walaupun dia 3 tahun. Langkah aspek jalur ajar. Di pondok ini ada 2 jalur atau aspeknya ada 2. Aspek ajar, aspek asuh. 2. Aspek ajar itu 8 jam di kelas. Aspek asuh itu sisanya 16 jam. Tetapi di dalam aspek asuh itu ya ada aspek ajar. Di dalam aspek ajar itu ya ada aspek asuh.
tetap kita pantau pembinaan. Ya. Kenapa dua itu? Karena dasarnya al-ilmu imamul amal. Amal tanpa ilmunya kosong. Ya. Kita melakukan sesuatu harus karena pengetahuan kita, sehingga efisien maksimal. Penerapan kurikulum berwawasan internasional. Ya, ini kurikulum di SMA-nya. Kurikulum di SMP-nya juga diperbaharui Bapak Ibu. Ini sudah berjalan 2 tahun, berarti tahun depan putra-putri Bapak ada berjalan yang ke-3 tahunnya. Sehingga dari kelas 1, Bapak dan Ibu putra-putrinya sudah dijejali kitab-kitab. Walaupun baru kelas 1 SMP. Jadi sudah ada kitab-kitab, masih tipis-tipis lah Pak, belum terlalu tebal ya, saudara ya. Kitabnya masih tipis, tapi sudah mulai diajar bagaimana mencatat gitu ya, saudara ya. Nah, jadi memang saya mengembalikan kembali pondok pesantren itu harus kembali ke hitohnya, mempelajari kitab turos. Karena itu di kurikulum yang baru kita mengembalikan kurikulum tersebut. Pondok pesantren dari kolam 3 memang dia modern, tetapi turosnya harus kita kembalikan. Ya. Modern itu sistem pembelajarannya saja, tapi keilmuannya harus menguasai secara seluruhan ilmu, ya, bidang ilmu pengetahuan. Nah, tadi jurusannya Bapak Ibu ada 2. Jurusannya cuma 2, ada IPA, ada IPS. Walaupun negara kita dulu membuang jurusan, sekarang ada lagi. Nanti nggak tahu 5 tahun lagi buang lagi, ada lagi, ganti lagi jurusan apa dan lain sebagainya. Nah, pokoknya pesantren mah begini-gini aja. Dari dulu tetap konsisten ngejaga bahwa kita punya 2 jurusan dan ada 4 konsentrasi. Kalau Bapak Ibu anaknya ambil IPA, boleh ambil 2 konsentrasi, IT and Engineering, kemudian ada Health Science. Ya, ada IT and Engineering, kemudian ada Health Science, kedokteran, farmasi. Sekarang yang lagi hits gara-gara COVID itu farmasi. Farmasi itu sangat digandrungi. Ya, anak kami alumni dari kolam 3 sekarang sudah punya pabrik farmasi gitu ya, punya pabrik alat-alat kesehatan besar gitu ya, karena hasil dari COVID kemarin. Orang tuanya sekarang sudah menurunkan kepada anaknya. Perempuan sekarang sudah jadi direktur Midin antum tuh. Ya. Ini terbukti dari Health Science. Dia kuliahnya waktu itu di mana ya, saya lupa. Pernah di Irlandia, pernah kuliah di Irlandia, kemudian dia pulang, sekarang mengelola bisnis keluarganya, mengurus bidangnya. Kebetulan kuliahnya juga Health Science. Kemudian ada IPS, Business Management and Media Studies, serta Dirosah Islamiyah. Ustaz, anak saya mau punya pesantren, insya Allah Ustaz. Oh, ambil Dirosah Islamiyah. Nanti kita siapkan. Putra-putri Bapak dan Ibu kita persiapkan kitab turosnya segala macamnya, bahasa Arabnya, agar mereka mampu nanti kuliah di Timur Tengah, ya, maupun di Afrika yang memang baik yang sudah kita kerjasamakan maupun yang belum kita kerjasamakan. Kita siapkan, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Kebetulan insya Allah tanggal 30 mudah-mudahan tidak ada halangan, kita negara kita akan punya sebagai kayak organisasi pondok pesantren seluruh Indonesia. Ya. Dan itu punya peluang kita informasi dari Kementerian Agama. Selama ini dari kolam 3 putus informasi dari sana, nggak nyampe ke kami. Nah, dan mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini, alhamdulillah saya ada di dalamnya, bisa membuka lagi peluang-peluang anak kita mendapatkan beasiswa untuk masuk perguruan-perguruan tinggi yang melewati negara, karena ada yang tidak bisa kayak semacam kampus to pesantren, adanya G2G, jika kita nanti bisa masuk melewati itu. Mudah-mudahan kita bisa kebagian. Dan kemarin sudah dibuka juga ada informasi untuk beasiswa Kementerian Agama, dan mudah-mudahan nanti anak kita bisa ambil peluang itu. Amin. Nah, nanti kita sekarang ini perlu ordal Bapak Ibu ya.
Di Indonesia sekarang apa-apa perlu orang dalam. Kalau orang luar nggak kebagian. Makanya saya mencoba untuk masuk ke dalam supaya kita ada di dalam dan bisa mendapatkan benefit dari yang memang itu hak kita gitu. Hak kita. Hak pondok pesantren, haknya anak-anak kita. Supaya memang jatuh ke tangan yang tepat. Itu saja sebenarnya. Kita tidak mengambil dari hak orang lain. Kemudian, Ustaz, apa bedanya itu? Ada jurusan-jurusan anak saya berarti nggak bisa bahasa Arab dong. Anak saya dong berarti nggak bisa fikih nanti. Enggak. Pesantrennya tetap ada walaupun health science, walaupun IT. Enggak, fikihnya ada. Akidahnya tetap harus kuat. Nah, kurikulumnya. IT and Engineering, pesantren kurikulumnya nggak hilang, tetap sama pesantrennya. Akidah, tafsir, hadis, nahwu, itu mah udah pokoknya wajib. Ya. Kemudian yang membedakannya di mana setiap konsentrasi itu nih di tengah Bapak Ibu. Core subjeknya. Ya. Ada problem solving, teknik yang algoritma, ada introduction to computer, ada programming, ada networking, ada multimedia, ada technical drawing, itu bedanya. Biologinya juga beda. Biologi kurikulum Indonesia misalkan sampai di mana, kurikulum internasional itu ada tambahannya karena kurikulum kami ini mengambil dari kurikulum Indonesia, kurikulum IB, kurikulum Cambridge. Jadi kami jadikan satu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita dan disesuaikan dengan kultur pondok. Kemudian apalagi dapatnya? Anak bapak dan ibu dapat TOEFL di kelas itu, di SMA-nya dapat enrichment TOEFL. Dan itu sudah included semua. TOEFL. Nanti di ujung akan ada ujian TOEFL-nya karena pondok pesantren ini menjadi baru, mungkin nanti akan lebih banyak, menjadi satu-satunya di Indonesia pada saat ini ya. Satu-satunya di Indonesia yang menjadi authorized penyelenggara TOEFL di Indonesia, pesantren. Jadi kita sudah kerjasama langsung dengan IIEF gitu ya, penyelenggara atau yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan TOEFL di Indonesia, dan kita sudah kerjasama. Dan kita menjadi salah satu authorized-nya. Jadi bahkan Bapak Ibu mau tes TOEFL di sini juga bisa. Dan itu ITV TOEFL ITV. Kemudian ada LOTEA. LOTEA tadi ya Bapak Ibu dapat bahasa Turki, bahasa Prancis, bahasa Jepang. Silakan pilih. Kemudian karakter building tadi, ada thinking skill dan sebagainya ada di sini. Kemudian health science. Nah, bedanya cuma di tengah, lagi-lagi kiri kanannya sama. Basicnya sama, enrichmentnya sama, cuma tengahnya general biologi ya tadi kan. Ada biodiversity and environment, ada basic genetic, ya, ada human anatomy and fisiologi, kemudian ada health science, ada bioteknologi. Nah ini perbedaannya di tengah. Bedanya kenapa Ustaz, kenapa nggak Cambridge aja? Saya kasihan sama Bapak Ibu, biayanya mahal kalau Cambridge. Saya juga pengen dulu sebelum saya bikin program ini Bapak Ibu, saya mau Cambridge, saya undang tuh orang Cambridge datang ke sini. Wah, bisa, trainingnya begini. Bayarannya mahal banget. Waduh, anak kita kasihan orang tua, nggak semuanya mampu kalau begitu. Kalau gitu, dah kita ngakalin aja. Kurikulumnya kita ambil, kita bikin sendiri. Bedanya cuma nggak dapat sertifikat Cambridge, gitu ya. Kalau sertifikat Cambridge, memang bisa kuliah di perguruan tinggi di seluruh dunia ini yang jajahan Inggris atau Commonwealth, bisa di mana saja. Gitu. Bedanya itu. Kalau ini kita bisa kuliahnya harus dengan tenaga kita sendiri gitu aja. Tetapi pengetahuannya insya Allah sama. Nah, gitu. Bedanya itu. Ujiannya harus bayar lagi. Setiap tahun pondok itu harus setoran 500 juta. Setiap tahun setiap bulan, saya lupa waktu itu 500 juta. Artinya siswanya cuma 100, dibagi 500 juta ke 100 tuh. Karena yang ikut program internasional kan tidak terlalu banyak dulu. Karena sekarang Bapak juga harus tahu sejarahnya bahwa program internasional awalnya pilihan, tidak wajib. Kalau sekarang semua anak pondok ini
programnya internasional. Kenapa? Karena kami melihat di asrama terganggu. Yang mau belajar karena anaknya mau internasional, sorain lu. Ya kan? Karena dia malam ada kelas juga. Ada hafalan Quran juga. Dia mah nyantai-nyantai di kamar kan. Ini belajar. Ya kan? Keganggu Bapak Ibu. Karena itu udahlah, kita bikin program sama saja. Nah, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ya. Ini tahun kedua ya, ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, karena sekali lagi kalau kita mau maju harus dipaksa untuk maju. Gitu. Terus kemudian business management sama, beda di tengah, ada business management, ada finance, ada accounting, ada marketing, ada media studies, ada economics. Nah, ini di Rosa Islamiyah, Ustadz kan pesantrennya sudah ada, iya, ini diperkuat lagi. Nahunya dibagi 2, ada nahu qawaid, ada nahu terapan, ada sorofnya lagi, diulang lagi di SMA sorofnya, diperkuat lagi, balaghahnya ada, terus mutolanya, ada ulumul Qur'annya, ada al-hadis wa mustalahu, terus dikembangkan. Dan bedanya selain TOEFL dia dapat TOEFL. TOEFL itu TOEFL-nya bahasa Arab ya, kira-kira gitu. Kami bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jadi tes ujiannya di sana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus ketahui, buku di program ini memang cukup mahal karena kitab-kitab asli semua. Ya. Nah, jadi bedanya dengan jurusan atau konsentrasi yang lain di harga kitabnya. Ini kitabnya memang kitab-kitab asli, sehingga secara nominal angka bukunya ini sedikit berbeda. Nah, saya sedang berdiskusi dengan beberapa asatid, nanti kita akan bagaimana caranya kita bikin modul sendiri untuk Indra agar nanti bisa lebih mengurangi secara pembiayaan bukunya. Nah, karena ini kalau kemudian terhalang karena biaya, tambah sedikit ulama nanti nggak ada lagi ulama-ulama hebat nanti di negeri kita ini. Ya. Baik, kenapa ada program itu Ustaz? Kenapa ada Pro3 harus internasional? Pertama, tujuannya peningkatan standar mutu pembelajaran. Pesantren harus meningkat standar mutu pembelajaran. Kedua, mewujudkan santri yang berwawasan global. Kami menyebutnya go global and be a global player. Jangan jadi follower, harus jadi go global, be a global player. Cina berani lawan Amerika coba. Dikasih dia, lawan lagi Xi Jinping. Dia telepon gak diangkat sama Xi Jinping. Biarin gitu. Trump telepon, bisa hai tak? Trump ya bung, ngangkat kan gitu kata Xi Jinping. Sekarang ini sejenis ya. Indonesia kapan bisa seperti itu? Ya. QRIS nanti bayar ibu nggak dihilangin tuh, udah nggak ada bayar QRIS lagi bu. Wow, karena diprotes QRIS-nya. Udah nggak bisa kita nanti bayar QRIS, nggak tahu, katanya regulasinya mau dirubah. Ini kena rubah apa? Padahal QRIS itu buangan dalam negeri, sehingga uang muternya di dalam negeri. Kalau kita bayar harus pakai Visa atau Mastercard, uang kita ke Amerika dulu mampir, padahal belanjanya di Bangka 2. Uang kita bayar di situ di Bangka 2, uangnya ke Amerika dulu. Dan dari Amerika nginep berapa hari, baru kirim bayar ke sini. Nah, itu yang diinginkan oleh mereka. Uang kita lari keluar, tidak ada di dalam. Sekali lagi, ini memang lagi-lagi negara kita ini belum mandiri. Nah, kita harus kuat. Nah, santri-santri kita ke depan mudah-mudahan ya, anak-anak kita ini. Masya Allah. Yang ketiga, berperan dalam pergaulan internasional. Nah, pada era globalisasi. Saya senang banget, saya Bapak Ibu, alhamdulillah kalau kita ada undangan buka puasa di kedutaan Amerika, di kedutaan Jepang, segala macam, ya alhamdulillah saya selalu diundang, ikut hadir. Saya kadang-kadang ngelihat ini alumni Amerika gitu ya, masih muda-muda Bapak Ibu gitu. Ngobrol di sana dengan dubes, ya Allah, ini anak-anak saya begini, ini santri-santri saya yang begini.
rindu, pengen gitu punya. Anak kita nggak ada nervousnya ngomong dengan mereka. Nah, itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, yang di Turki kemarin saya bertemu dengan anak-anak alumni yang kuliah di Turki, ya mereka yang mengbimbing kita, menggait kita segala macam. Bahkan yang di Turki juga kemarin pertemuan dengan Erdogan, Pak Prabowo dibantu juga oleh anak kita di sana, gitu, di Turki. Ya alhamdulillah, itu alumni Pondok Pesantren dan Ekologi Kampus Danes. Yang keempat, memanfaatkan kerjasama dengan pendidikan tinggi di luar negeri. Kita itu Bapak Ibu sudah punya kerjasama dengan beberapa kampus, saya jelaskan. Tapi sayangnya minat kuliah ke luar negeri baru 7%, baru 8% dari kuota yang kita miliki. Kuota kita banyak. Karena itu bahkan sekarang pondok pesantren satu grup dengan kami kayak Lahansa segala macam itu mau ambil jatah kita. Artinya Ustaz kalau nggak dipakai kami boleh ikut nggak? Saya bilang boleh karena ini jatah ini buat kita. Wah sayang santri kita nggak banyak yang ambil gitu. Yang banyak ambil justru orang lain. Gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan kuotanya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, memang belum terkenal kayak Mesir gitu ya. Karena kita di dalam negeri tahu itu doang gitu. Sebenarnya karena itu bukan yang jelek. Bahkan lebih tua dibandingkan Al-Azhar Kairo kampusnya. Nah, nanti saya jelaskan. Kurikulum baru untuk SMP kelas 1. Nah, ini Pak. Ya, jadi bedanya tadi saya sudah jelaskan di awal, pembelajaran kitab turosnya. Perbedaannya di situ. Jadi bahasanya diperkuat. Kenapa? Karena di SMA-nya bahasa itu, bahasa Arab maupun bahasa Inggris tidak boleh lagi menjadi pelajaran, tetapi menjadi alat belajar. Kenapa? Karena di SMA itu bahasa Inggris, matematik menggunakan bilingual bahasa Inggris, fisika juga bahasa Inggris, pelajaran agama menggunakan bahasa. Nah ini perbedaan. Nah ini bahasa-bahasa tadi Lorea. Kemudian nah ini tadi yang saya sampaikan dapat tamu-tamu dari Ajo, ada Profesor Greg Fili dari Australia, ada Habib Abdullah bin Abdul Qadir dari Yaman, gitu ya, memberikan kita. Nah kita punya program sit-in Bapak Ibu. Tahun lalu sudah 2024, nah tahun ini 2025 juga akan ada. Masih kami rumuskan ada 2 negara, ada Turki dengan Korea. Jadi anak kita akan sit-in di kampus di Turki maupun di Korea, merasakan menjadi mahasiswa. Jadi merasakan menjadi mahasiswa, saya mau kuliah di sini nanti enak gak ya kuliahnya? Gimana situasi cocok apa? Nah ini kami punya program. Sekaligus kunjungan kampus luar negeri. Jadi kampus yang ada di Turki kita akan kelilingi satu-satu karena kita sudah baru punya 4 kampus di Turki yang sudah kerjasama dengan daerah Kolam 3. Kemudian di Korea baru ada 1 yang sudah kerjasama, yang sudah mendapatkan jatah langsung. Tetapi kita bisa berkunjung ke beberapa kampus yang ada di Korea dan berkunjung ke tempat-tempat yang memang menarik untuk kita kunjungi di negara-negara tersebut. Ini namanya program sit-in, diikuti oleh kelas berapa kemarin kelas? Saya sih buka kelas SMA boleh saja ikut. Mau kelas 1 SMA boleh, mau kelas 4 atau kelas 1 extension boleh ikut. Fungsinya apa? Karena kami membuka negara itu beda-beda setiap tahun. Bisa jadi Bapak Ibu ada rezekinya, bisa tahun ini berangkatnya ke Korea biar anak kita tahu Ajo University kayak gimana. Tahun depannya ke Turki, tahun depannya lagi ke mana gitu ya. Sehingga nanti bisa melihat situasi negara-negara itu, kemudian memastikan pilihan saya mau kuliah di sini, saya mau ambil jurusan ini, supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam mengambil jurusan. Kalau program kami itu Pak, ada kunjungan dalam negeri, itu kampus-kampus di dalam negeri. Tahun kemarin atau 2025 ini ya, kemarin. Oh ini salah nih, ke Malang ya. Nah, nanti ke Malang ya. Tanggalnya Februari ke Malang Bapak Ibu. Tahun ini yang Semarang. Tahun depan putra putri Bapak kelas 1 nanti itu kelas 1 SMA ya, bukan yang SMP, itu berkunjungnya ke kampus yang ada di Malang.
Ya. Ya, ini 2025. Oh, Februari ya. Oh iya. Ya, tahun depan ke Malang bulan Februari 2026. Maksudnya mundur kalau begitu ya Bapak Ibu. Ya. Nanti ke Malang 2026 dan yang luar negeri sit-in-nya ke Korea maupun Turki. Jadi ada dua tetap berjalan yang Turkinya sehingga nanti anak bisa memilih mau ikut yang mana. Kemudian kami juga punya program pre-university. Setelah lulus dari pondok, kami punya program bimbingan belajar, persiapan masuk perguruan tinggi, ya, untuk ke kampus yang sudah kita kerjasamakan. Nah, sehingga nanti ketika kuliah di sana sudah aman lah kira-kira gitu. Sudah bisa langsung kuliah dan tidak perlu mengulang pembelajaran dan segala kebutuhan penerjemahan administrasi segala macam kita bantu untuk merapikan. Jalur ajar kegiatannya apa aja Ustadz? Ada amal yaitu tadris di program ini, karya tulis ilmiah tadi yang saya sudah sampaikan, speaking with native, kemudian ada kajian kitab turas, ada tahsin Al-Quran, kemudian ada tahfiz Al-Quran juz 1 sampai dengan juz 3. Ini di luar dari anak-anak yang wajib dikuasai. Ini tidak wajib dikuasai, hanya untuk jurusan-jurusan tertentu dan anak yang mau. Kemudian ada TOEFL preparation dan TOEFL test, itu udah include semua. Ada tahfiz Al-Quran juz ke-30, nah ini mandatory, wajib diikuti oleh seluruh santri. Kemudian ada thinking skill, ada pelatihan metode Iqra, ada TOEFL test bagi jurusan dirasa Islamiyah, public speaking, pelatihan metode tasbih. Jadi pembacaan Al-Quran ada dua kami ajarkan kepada anak-anak, metode Iqra dan metode tasbih namanya. Ini dua metode yang berbeda, tetapi pengembangan dari metode Iqra sehingga nanti anak-anak tahu oh ini orang ini atau anak ini atau bapak ini diajarnya dengan metode tasbih. Karena kalau orang tua diajar dengan metode Iqra, kadang-kadang aduh jauh amat baru Iqra 1 gitu. Kalau metode tasbih itu berbeda. Untuk orang-orang yang sudah dewasa lebih cocok menggunakan metode tasbih. Kemudian ada persiapan UTBK atau SNBT, bimbel dan tryout. Bimbel dan tryoutnya juga kami bekerja sama dengan lembaga luar yang sudah berpengalaman sehingga nanti anak-anak dibimbing dan dibina baik online maupun offline, ya, baik kedinasan maupun perguruan tinggi negeri ini kami juga adakan. Kemudian yang kedua tadi jalur ajar, sekarang aspek asuh. Masya Allah, sekarang udah berapa ya? Waduh, waktu saya tinggal dikit lagi. Al-adab fawqal ilmi, aspek asuh. Adab fawqal ilmi tadi, al-ilmu imamul amal. Tapi ternyata di atas ilmu ada al-adab fawqal ilmi. Leadership training itu bagian daripada program jalur asuh. Baik basicnya, baik intermediate-nya, baik advance-nya. Karena anak-anak kita nanti di SMA akan mulai dididik menjadi pemimpin, pengurus, ya, harian, organisasi santri, mumtazah, maupun pengurus ekstrakurikuler, pengurus kegiatan-kegiatan, kepanitiaan, termasuk seperti kakak-kakak ini yang membantu bapak dan ibu, menyambut bapak dan ibu. Ini bagian daripada kepemimpinan yang kami lakukan. Ya. Kajian subuh, ada imamah, anak santri kita alumninya harus bisa jadi imam. Karena itu juz 30 menjadi kunci utama. Mereka harus hafal. Punya jadi imam paling enggak surat juz 30 itu mereka kuasai. Yasin, tahlil mereka harus hafal. Ya. Kemudian al-mulk, al-munafiqun, ar-rahman, al-waqi'ah. Karena kita di Banten ayat-ayat itu harus hafal surat-surat tersebut. Manasik haji. Mudah-mudahan dengan bermanasik haji, dulu saya yakin manasik haji cuma adanya di TK doang. Waktu itu ya. Dan keliling-keliling tuh bocah-bocah anak kita kan kagak ngerti apa, pokoknya suruh keliling aja kan gitu. Masih TK namanya dia.
Tapi kalau sudah SMA, mudah-mudahan Allah melihat para malaikatnya meminta, ya Allah, hamba-hambamu ini sedang memutar di sini, kabulkanlah doa mereka berputar di rumahmu. Ya Allah, mudah-mudahan mereka bisa minimalnya umroh, mudah-mudahan dipanggil untuk berhaji. Itu doa kita. Nah ini. Nah, kemudian ada kajian Selasa sebelum sholat maghrib, ada kajian di masjid maupun di musola, community service. Anak-anak kami ajak keliling Bapak Ibu di momen-momen hari-hari besar tertentu. Kami ajak melihat anak yatim piatu yang di rumah-rumahnya memberikan sesuatu, melihat anak orang tua yang sudah sendirian, fakir miskin, jompo, yang rumahnya mau roboh, anak-anak kita menyumbang ke sana dan melihat langsung rumahnya. Nah ini bagian daripada community service anak-anak kami. Kami didik seperti itu. Mengajar KBMK, mereka juga yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya diberikan tugas untuk mengajar Al-Qur'an, belajar menjadi guru membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian ada sholat tahajud dan duha terjadwal yang memang kami jadwalkan per minggunya, selama ini kelas ini ganti-gantian begitu. Supaya menjadi kebiasaan. Awalnya diwajibkan dulu terjadwal, di hari yang tidak terjadwalnya mereka terbiasa sendiri. Nah itu harapan kami. Kemudian ada puasa sunnah juga sama seperti itu, yang memang kita wajibkan, kemudian nanti akan menjadi kebiasaan mereka sendiri. Ada bimbingan karir, kita punya namanya lembaga University Center. Bapak Ibu sendiri juga boleh berkonsultasi, kantornya di bawah sana. Bapak mau datang, Ustaz, anak saya mau kuliah ini, nilai anak saya gimana nih? Kalau begini apa yang perlu ditingkatkan lagi? Bapak boleh, silahkan datang dengan Ibu ke kantor kami, itu di University Center, bimbingan karir. Kemudian ada ekstrakurikuler dan kokurikuler. Apa bedanya Ustaz? Kalau ekstra itu anak-anak Bapak silahkan milih, ya, boleh ikut boleh enggak, karena itu komplementer. Tapi kalau kokurikuler, kegiatan di luar kelas yang wajib diikuti oleh seluruh santri. Ada marching band, ada pramuka, ada keputrian. Nah, ini isinya. Ya. Kokurikuler dan ekstrakurikuler dari pramuka isinya ada pasukan khusus, ada paskibra, itu di bawah pramuka semua. Ya. Ada marching band, ya. Kokurikuler keputrian itu wajib Bapak Ibu dari mulai nanti di kelas 4 atau 1 SMA akan bergantian tuh belajar hastakarya dulu, kreasi apa, anak-anak nanti dilatih punya kemampuan untuk itu. Kedua nanti naik tata boga, nanti anak semua punya keahlian hastakarya, punya keahlian tata boga, artinya bisa masak Bapak Ibu. Gitu. Itu dilatih. Nanti ada kurikulumnya, bikin kue, ya. Kemudian ada western, ada tradisional, itu dilatih. Semua anak kita akan bagian. Tata busana, menjahit. Supaya lulus dari pondok, dia punya kerjaan, gitu. Dia punya kreativitas, bisa ngejahit, bisa usaha, buka, ngebantu suami nanti ke depan, gitu. Merintis usaha ke depan. Kemudian ada tata rias, paling nggak bisa jadi MUA gitu kan, make up artist, jangan cuma ngebayarin orang buat make upin diri dia sendiri kan gitu ya, tapi dia bisa make up sendiri, dia bisa membantu orang lain. Nah ini juga kami ajar dan kami latih, gitu. Sehingga nanti lulus dari pondok, santri putri kami paling tidak punya 4 kemampuan di luar keilmuannya. Tadi hastakarya, tata boga, ya, kemudian tata rias, satu lagi tadi tata busana. Ini yang kita wajibkan mereka semua. Dan itu akan bergiliran muter gitu, kayak gitu ya. Jadi kecuali memang yang aktif ikut pramuka pasukan khusus, mungkin waktu ini tidak terlalu banyak. Ya. Ini akan dilakukan setiap hari Kamis, karena hari Kamis itu tidak ada masuk kelas. Pada zuhur itu kegiatannya memang kokurikuler. Hari Kamis. Olahraga ya seperti yang Bapak Ibu saksikan, ada futsal, ada mini soccer atau soccer, kemudian ada basket, bulu tangkis, voli, silat. Ya, seninya itu ada tari saman,
Semua ada band, ada tari kolosal, ada khabroh, ada marawis, ada paduan suara, ada teater. Dari segi keilmuan ekstrakurikulernya itu ada roket air, ada robotik, kemudian ada tim-tim olimpiade, kemudian ada Zaiza Computer Club. Jadi kalau bapak dan ibu anaknya senang komputer, bawa laptop, ya ikut aja ini. Dan itu tidak ada biaya tambahan, udah include semua. Karena di situ bapak sudah iuran yang namanya iuran ekstrakurikuler, sudah ada di awal tahun biasanya. Bapak juga sudah iuran bulanan dan itu sudah include semua. Jadi tidak ada tambahan. Kecuali bapak ibu putra-putrinya bagus, kemudian diutus ikut berlomba di mana, nah itu nanti ada sharingnya antara pesantren dengan orang tua, gitu ya. Diutus kemana. Nah sama halnya besok kita akan meramaikan dalam rangka milad Gontor yang ke 100 tahun. Itu ada kegiatan Jambore internasional yang diikuti oleh 50 negara, 10.000 peserta di Cibubur. Nah, itu pesertanya memang kami juga harus bayar ke sana, jadi anak-anak juga harus ada melengkapi dan itu kita iuran bersama, gitu ya. Itu diikuti oleh 50 negara OKI dan beberapa negara sahabat Indonesia itu nanti akan ikut hadir di sana. Oke. Kemudian Bapak Ibu, pelatih ekstrakurikuler kami semua sudah berlisensi. Artinya memang di bidangnya langsung. Gitu ya, sepak bola, ada sertifikatnya, basket ya. Nah, ini piagam-piagam ini menunjukkan memang mereka pelatih yang memang di bidangnya. Kemudian Bapak Ibu, rekap lulusan. Ini bagi gambaran saja, kalau tahun ini karena baru lulus kemarin jadi belum ada bahkan belum masuk kampus semua ya, masih ada ujiannya, ujian mandiri juga belum ya, UTBK belum. Alumni tahun 2020 pembagiannya begini Bapak Ibu, 80% melanjutkan studi di dalam negeri, 5%-nya di luar negeri, 15%-nya lain-lain. Ya, lainnya mungkin ada yang kerja, ada yang tidak langsung kuliah, ada segala macam saat pendataan pada waktu itu. Kenapa? 2020 setelah Covid, orang tua juga masih goyang-goyang dan sebagainya. Kemudian alumni tahun 2021 rata-rata sama 80%, 4% dan 16%. Ya. Biasanya yang 16% ini banyak juga yang di PTS tidak terlalu terkenal, anak-anak kadang-kadang malu ngisi formulirnya. Padahal namanya belajar di mana saja sama. Ya. 2022 80%, di luar negerinya 2%, ini masih masa-masa Covid belum normal. Kemudian 75% dalam negeri, 7%-nya meningkat ya, di luar negeri, 18%-nya di tanpa keterangan. Kemudian alumni tahun 2024 juga sama 70%, 8% dan 22%. Di mana saja kuliahnya, jalur masuknya lewat jalur apa? Ini lewat SNBP, SNBT, SPAN PTKIN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, ada mandiri yang paling terbanyak, kedinasan, kemudian lewat jalur MOU. Sebarannya di mana? Ini ada 7 yang besar kampus yang saya tulis, yang ditulis di sini, yang disiapkan oleh tim. Ada dari UI, IPB, UPI, Unpad, ITB, UGM, UB, dan masih banyak kampus yang lain yang tidak tertulis. Kedokteran itu ada di Malang juga ada, di Surabaya juga ada, 7 dan 15 PTN terbaik Indonesia, ada di UIN, tersebar seluruh Indonesia, dan kampus negeri dan swasta terkemuka lainnya. Yang di luar negeri ada di kota mana saja? Yang terdata di kami ada di Irlandia, Korea Selatan, Madinah, Malaysia, Maroko, Sudan, Mesir, Tunisia, Turki, Yaman, Rusia, Jepang, Suriah, Jordania. Nah ini negara-negara yang sudah masuk ke kami, yang sudah terdata di kami. Ini ada beberapa orang. We are going to be a global player. Ini Prancis belum masuk ya, Prancis belum masuk. Partnership ini saya jelaskan di sini. Kerjasama kami pertama dengan negara Korea ada Ajo University. Nanti Bapak Ibu bisa searching untuk masa depan putra-putri Bapak. Kami dapat beasiswa 1 orang santri itu yang terbaik dari sisi bahasa Inggris, yang 1 orang lagi dari segi
yang nilainya paling tinggi di angkatan dan yang bagus bahasa Inggrisnya atau bahasa Koreanya itu juga mendapatkan full beasiswa. Ya, ini yang di Korea saya tidak akan banyak jelaskan ini karena jurusan itu banyak, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri. Ini kampusnya besar sekali, rindang. Dia ada di kota apa itu namanya Suwon, ya, kota Suwon. Kotanya Arhan Pratama waktu kemarin klub bolanya, gitu. Ini ada di kota Suwon. Rata-rata yang kuliah di sini mereka ya karena saya mungkin keliling ke kampus Indonesia kali ya, agak beda aura belajarnya gitu. Ketika ke sana anak-anak itu siswa-siswanya belajar sungguh-sungguh di taman segala macam. Saya tanya kenapa bisa begitu anak-anak kamu gitu, saya tanya sama dosen di sana, sama dekannya. Karena ternyata mereka berlomba-lomba untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan grade A di Korea. Ya. Karena kayak perusahaan LG, Samsung, kemudian Hyundai, ya perusahaan-perusahaan besar itu gajinya 2 kali lipat dibanding UMR-nya yang di sana. Jadi memang lulusan sana langsung diterima banyak di Samsung, di LG, di Hyundai. Jadi mereka memang sungguh-sungguh belajar supaya mereka bisa masuk di perguruan tinggi. Kita lewat perpustakaannya, itu anak gak ada yang ngobrol satu pun, semua serius. Jangankan di perpus, di lapangan aja belajar, Pak. Wah, itu ada asrama juga di dalamnya. Jadi kalau kuliah di sana dapat asrama juga. Gitu. Jadi ini yang saya lihat. Kemudian Jepang, kita punya dengan Josai International University. Ini swasta, ya. Kalau di Indonesia mungkin kelasnya kayak UPH, grade-nya tinggi, pangeran, anaknya raja, kuliahnya juga di sini. Ya, kuliahnya di sini. Memang kampusnya besar sekali, ada 3 kampus di 3 tempat dan besar semua. Benefit kita apa? 30% potongan. Ya. Pasti 30% untuk 5 orang. Jatahnya hanya untuk 5 orang saja. Itu minimal. Kalau anak kita tes ulang mendapatkan tambahan beasiswa itu bisa lebih dari itu. Gitu ya. Hanya karena lulusan Darko 3 saja dapat 30%. Ditambah diuji lagi bisa bertambah persentase dari beasiswanya. Kemudian ini kuliah harus menggunakan bahasa Jepang. Karena itu kenapa di Darko 3 ada bahasa tersebut, supaya jangan bayar lagi di sana. Karena bayarnya kalau tidak salah hampir 80 juta ya, 1 tahun. Dan itu belajar bahasa Jepangnya 1 tahun di sana, gitu ya. Anak kita ada yang kuliah di Jepang, tetapi waktu itu mungkin ya saya husnuzon mungkin nggak terlalu percaya dengan Darko 3, gitu ya. Dibilangnya Darko 3 mungkin ngambil untung apa segala macam. Bapak Ibu, kami tidak ngambil untung sedikit pun. Kerjasama ini kami buka hanya untuk kepentingan anak-anak sendiri. Jadi jangan berpikiran macam-macam. Ternyata kursus di luar yang kerjasama kami bayarnya 100 juta lebih. Kalau lewat jalur kerjasama kami bayarnya 80 juta ke bawah. Jadi memang kerjasama itu dapat manfaatnya banyak. Dan kuliah di Jepang wajib menggunakan bahasa Jepang dan levelnya grade-nya harus N2. N2 itu cuma 1 level di bawah native speaker. Gitu. Jadi di Jepang itu syaratnya seperti itu. Yang saya ketemu ya, yang saya dijelaskan oleh beliau. Nah, ini kampusnya ada beberapa jurusan yang memang terbaiknya itu farmasinya di sini. Ini farmasinya terbaik. Rektornya itu juga jurusan farmasi. Nah, ini sudah sangat ya. Jadi ini kampusnya yang beberapa yang saya kunjungi. Kemudian kalau di Indonesia kami kerjasama dengan ISQ ya, Universitas Ari Ginanjar yang ada di Jakarta. Kemudian apa beasiswanya dapat full beasiswa 1 orang. Kemudian untuk yang lain dapat beasiswa 30-50% potongan kalau kuliah di Universitas Ari Ginanjar. Kemudian dengan UIN Syarif Hidayatullah kita sudah punya MOU juga untuk ujian mandirinya. Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi,
Fakultas Saintek kita sudah punya kerjasama. Jadi anak-anak kita ini bukan jalur jalur SNBP bukan, tapi jalur mandiri. Ini kita bisa masuk, diprioritaskan untuk masuk ke kampus UIN fakultas tersebut. Saintek itu banyak jurusannya, ya, banyak teknik-tekniknya di situ. Fakultas psikologi juga ada, fakultas kedokteran juga ada. Alhamdulillah kita sudah menandatangani MOU. Kita akan menandatangani MOU dengan 12 fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baru realisasi kemarin sebelum puasa 3. Insya Allah nanti di bulan depan ini, di bulan Mei akan dilanjutkan kembali sampai semuanya terrealisasi 12 fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa Darul Kolam 3 menjadi authorized test center yang diakui. TOEFL ATP yang dikeluarkan dari Kolam 3 diakui secara internasional. Tadi kita kerjasama dengan IIES. Kemudian kita punya kerjasama dengan Tunisia, Zaitunah University. Ini kampus yang lebih tua dibandingkan Al-Azhar Kairo. Zaitunah University dari tahun 737 Masehi kampusnya. Nah, ini tokohnya yang alumni sana itu Ibnu Khaldun, tokohnya. Itu kan bapaknya psikologi dunia, sosiologi dunia. Nah, itu di kuliahnya di sini. Jatahnya banyak, Pak. Kita punya jatah 45 orang. Ya, tahun ini yang berangkat cuma 6. Ya. 50% beasiswa, 50%-nya berbayar. Jadi kalau berangkat 40 orang, 20-nya bayar, 20-nya beasiswa. Dulu sebelum ada Arab Spring, Bapak tahu ya, ada Arab Spring waktu itu, yang kepala negara dijatuhin semua. Itu full beasiswa awalnya nih Pak. Awalnya full beasiswa kita dapat. Tapi kemudian ada ekonomi krisis, mereka mengurangi beasiswa dari luar negeri, sehingga kita kebagian hanya 50%-nya beasiswa. Bayarnya berapa? 25 juta kalau dirupiahkan per tahun kuliahnya. Makan di sana murah ya, berarti alumninya berapa? 1.000 rupiah. Makan 1.000 rupiah Pak. Murah sekali, 1 dirham ya? 1 dinar. 1 dinar makan di sana. Kalau dirupiahin 1.000 rupiahan lah kira-kira. Udah dapat buah ya, dapat yogurt ya. Buah ya pun spaghetti dapat Pak. Gitu. Jadi ini kuliah di Zaitunah University. Ini 45 orang pelajaran. Nah ini sayang kalau anak kita nggak ambil. Anak kita hanya ambil paling 6 orang, 8 orang. Makanya pesantren lain minta izin sama saya, boleh nggak saya ikutan? Ya saya bilang silahkan aja daripada nggak diambil, sayang. Karena biar bangsa Indonesia kita banyak pintar-pintar gitu. Jadi ya silahkan aja kalau mau ikut. Kebetulan juga kampusnya mengizinkan kalau diberikan kepada yang lain. Tapi kamu harus pastikan anaknya bisa. Jadi tanggung jawab saya bahwa anak yang dikirim nggak boleh yang sembarangan, yang memang betul-betul rajin belajarnya, kira-kira begitu. Ini kampusnya Pak. Ini kampusnya, ini masjidnya, masjid tertuanya. Ini dibangun Khalifah Dinasti Umayyah. Kemudian Maroko kita punya kerjasama full beasiswa oleh itu. Karena raja kan gak digulingin gitu. Jadi ekonominya masih aman. Jadi 20 orang full beasiswa di Muhammad Al-Awwal nama kampusnya, atau bahasa Prancisnya University Muhammad Premier. Oh sudah, ini pakai bahasa Inggris sebenarnya ini. Karena jajahan Prancis semua. Bahasa Prancis, ini jajahan Prancis semua Pak. Ini full beasiswa. Asramanya juga dapat untuk tahun pertama gratis, full beasiswa semuanya. Yang penting nilainya dijaga. Ini ada beberapa fakultas yang memang sudah didapatkan. Nah ini kampusnya Pak. Kemudian Sudan kita sebenarnya punya kerjasama, cuma karena perang jadi kita tutup Pak, ya, karena sudah tidak kita kirim dulu ke Sudan, di sana masih perang saudara gitu. Kita dapat 15 orang beasiswa untuk kuliah di Sudan sebenarnya dapat. Kemudian Turki, ini yang terbanyak kita punya dari Istanbul Sabahattin Zain University.
ada beasiswa 50%, insya Allah tahun ini berangkat berapa orang? 4 orang? Saya lupa. Tahun ini berangkat yang alumni kemarin baru wisuda puasa, insya Allah nanti akan kuliah di sini bulan Agustus kalau tidak salah akan berangkat ke sana. 50% biaya masuknya di diskon itu karena alumni Darpo 3, tinggal nanti kalau mereka berprestasi bisa menambah persentase dari beasiswanya. Nah, ini kampusnya Pak, ini di tengah kota ya, di Istanbul. Haliç University ini, mohon maaf saya jelaskan, yang di Istanbul Sabahattin Zaim ini miliknya anaknya Erdogan. Nah, walaupun tidak dipublikasi tapi yang kami tahu ini pemiliknya adalah penguasa sekarang lah kira-kira gitu. Haliç University didirikan tahun 1998. Ini children with leukemia, kita dapat 30%. Ini ya sangat mewah, bangunannya mewah, asramanya juga mewah, ada kolam renang dan sebagainya, gedungnya besar. Memang ini modern sekali kalau ini. Ya. Haliç University. Kemudian Medipol University. Ini fakultas kedokterannya yang paling oke Bapak. Ini insya Allah tahun ini ada 1 orang yang masuk sini. Ke Sabahattin Zaim ada 4 orang, yang sini 1 orang kalau tidak salah. Masuk kuliahnya kedokteran di Turki. Bagusnya di sini Bapak Ibu di Medipol ini, kenapa saya sampaikan? Ya karena saya penting sekali ini saya beritahu kepada Bapak dan Ibu. Ini kalau kuliah kedokteran di sini 2 tahunnya di sini, 2 tahunnya di Harvard. Nah, jadi dia punya program exchange dengan Harvard. Jadi 2 tahun di Turki, 2 tahunnya di Harvard. Tapi bayarannya bayaran Turki. Nah, jadi kalau anak kita berprestasi dan dapat 30% bisa bertambah, menurut saya ini peluang yang sangat bagus. Gitu. Dibanding kita kuliah ke Harvard kan susah, langsung ke sana. Tapi lewat sini kita bisa anak kita kuliah di Harvard. Ini farmasinya paling bagus, health science-nya paling bagus. Ya, saya juga punya anak juga Pak, saya tertarik untuk anak saya dimasukkan ke arsitekturnya di sini. Gitu. Jadi lingkungannya bagus, kampusnya besar. Ini kampusnya Pak, ini saya perlihatkan beberapa. Ibu bagus, fasilitasnya luar biasa. Saya kira ini tidak salah, di salah satunya di Medipol untuk bisa melanjutkan pendidikan anak-anak kita. Karena kerjasamanya, dan yang saya agak bikin takjub begini Bapak Ibu, ada kedokteran giginya, jurusan kedokteran gigi, ruangannya mungkin 3 kali lebih besar dari ini, 4 kali lebih besar dari ruangan ini. Itu alat-alat kedokteran gigi semua Bapak Ibu. Jadi setiap mahasiswanya dapat satu-satu, nggak ganti-gantian kalau praktek, dapat satu-satu. Gitu. Jadi nah ini yang saya katakan tadi bagus kan, fasilitasnya bagus untuk anak kita sekolah. Dan kebetulan waktu saya berkunjung ke Turki untuk tanda tangan MOU dengan beberapa kampus ini, istri saya sakit di sana. Rumah sakit di Turki banyaknya Medipol. Jadi saya seperti kayak Siloam kalau di sini kira-kira gitu ya. Medipol University itu kampus yang sudah punya rumah sakit yang langsung. Jadi rumah sakit ini milik Menteri Kesehatannya di Turki. Menteri Kesehatan Turki ini miliknya. Makanya punya jaminannya lebih kuat. Kalau dokter di Turki saya baru tahu memberikan jaminan seminggu. Kalau seminggu masih sakit balik lagi. Jadi waktu saya sakit, istri saya sakit, kalau dalam 1 minggu ini masih belum sembuh, Bapak Ibu balik lagi ke sini, nanti saya kasih obat lagi. Dan itu nggak bayar lagi. Jadi jaminan dari dokter. Nah, jadi saya baru tahu begitu ternyata di luar negeri. Kalau di kita sengaja obatnya biasa dulu, Pak, balik lagi. Iya, dia balik lagi. Kalau dia justru jangan sampai balik lagi, karena kan gratis. Kalau kita kan harus balik lagi. Masya Allah. Itu di Konoha, bukan di Indonesia. Baik, kemudian Kadinhas University, anak kita dapat beasiswa tahun ini 70% masuk ke kampus ini. Berangkat tahun ini 1 orang dapat beasiswa 70% di Kadinhas University. Ini di samping Selat Bosporus persis. Jadi Selat Bosporus ini kampusnya. Jadi pemandangannya itu Selat Bosporus, wah indah sekali itu kampusnya. Nah ini beasiswanya minimalnya
30%, tapi anak kita rata-rata kemarin ada yang dapat 70, ada yang dapat 80 karena dites lagi. Nah, jadi bisa dapat lebih presentasinya gitu ya. Anak kita yang tahun lalu 80%, tapi sayangnya nggak diambil karena ngambilnya malah di Telkom karena bapaknya udah bayaran duluan. Jadi ini pengumuman di Kadir Hasnya terlambat, bukan terlambat, sebenarnya nggak sabar gitu. Dia nggak yakin dia lulus. Dia dapat 80%, sebenarnya dapatnya 70%, cuma karena saya nego lagi ke atas dapat 80%. Alhamdulillah. Nggak diambil, aduh jadi Masya Allah. Alhamdulillah dapat 80%, tahun ini 70%. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ini harusnya udah selesai Pak. Jadi tahun 15 menit lagi ya Pak ya. Perizinan pulang. Nah ini kalau jadi santri nanti wali santri Pak, pulang boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi jangan terlalu sering dan ingat sesuai dengan aturan. Kalau sakit boleh pulang. Acara walimah keluarga kandung Bapak Ibu ya. Boleh. Kalau tetangga jangan. Gitu. Atau kakaknya bapak jangan. Tapi keluarga kandung itu keluarga bati yang di dalam keluarga inti. Gitu ya. Boleh. Kalau terpaksa izin di luar ini pun sebenarnya kami tidak melarang. Kenapa kami batasi? Karena khawatir tadinya sudah betah, sering pulang, dia lihat lingkungan, kadang-kadang kan dipanas-panasi oleh kawan-kawannya, terganggu lagi, goyang lagi. Kalau sudah mantap sih aman, tapi khawatir tadi menjadi tidak betah, kasihan gitu. Ya. Acara atau haji atau umroh boleh. Karena haji kan cuma satu waktu, masa nggak boleh izin? Boleh, silahkan kawan. Kalau umroh tolong waktu liburan. Jangan lagi sekolah umroh. Kenapa? Karena nggak bisa ikut ujian nanti. 85% masuk sekolahnya nggak boleh ditinggalin. Gitu. Saya khawatir dan jangan ngakal-ngakalin umroh, liburan. Oke, waktu liburan kamu besar, ya liburan. 2 hari lagi mau masuk baru berangkat dia umroh. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak dari awal gitu? Saat kami lagi umroh, waduh, saya sih nggak ada masalah, cuma kasihan nanti ketinggalan pelajaran itu saja. Kalau nggak naik kelas, nanti yang protes kan bapaknya sama ibunya kan gitu ya. Karena di kami masih menganut naik atau tidak naik kelas. Walaupun negara semua wajib naik kelas, sekarang buktinya di Bali banyak orang yang SMP kelas 2 nggak bisa baca Pak. Hanya karena wajib naik kelas. Di pondok ini ada ketentuan, Anda nggak naik kelas di pondok, tapi karena ketentuan negara bisa naik kelas, di luar tetap naik kelas. Kalau Anda melanjutin di sekolah lain, di kami kasih surat keterangan naik kelas. Tapi di Darko 3 nggak bisa, karena kami punya standarnya banyak. Ya, kami bukan menentang negara, bukan, tetapi pondok itu dari dulu memang sudah eksis dengan kurikulumnya, gitu. Jadi kami berpegang teguh dengan hal tersebut, menjaga kualitas anak-anak didik kami. Kalau izin pulang kapan harus tiba? Harus tiba di pondok paling lambat pukul 17 atau pukul 5 sore, itu sudah menyerahkan. Bukan Ustaz saya udah tiba di mana? Di Jayanti. Ya belum tiba. Jam 5 itu harus sudah masuk ke kantor nyerahin surat perpulangan. Kenapa? Karena ustadznya kan harus tutup kantornya. Mereka kan juga harus bersiap-siap ke masjid kan gitu. Nah, makanya dibatasi pukul 5 sore. Kalau telat dinyatakan kalau lewat dari pukul 5. Ya. Kemudian santri yang tidak datang setelah 6 hari tanpa alasan syar'i maka dianggap mengundurkan diri. Contoh, Bapak izin pulang diizinkan sampai tanggal 1 gitu ya. Kemudian memperpanjang tapi tidak ada informasi, nggak ngasih tahu, nggak apa. Tanggal 8 belum datang, berarti dianggap mengundurkan diri. Tapi kalau informasi, Ustaz mohon maaf, kami belum bisa mengantarkan, besok kami antarkan. Oke, atau anak kami sakit atau kami sakit Bapak Ustaz, mohon maaf, itu bisa. Yang penting ada komunikasi. Ya. Jenis sanksinya ada tahapannya, ada teguran, lisan maupun tertulis, hukuman edukatif, ya, hafal Quran, menulis mufradat, membersihkan kamar mandi, misal begitu. Perjanjian tertulis, kalau sudah parah, tahapan yang gitu Pak. Perjanjian dengan orang tua, gitu ya.
Kalau sudah perjanjian orang tua, itu bisa langsung ke bawah, dikembalikan ke orang tua. Kalau melanggar lagi, atau bisa tahapan berikutnya skorsing, baru nanti dikeluarkan atau dikembalikan ke orang tua. Tapi kalau pelanggaran yang kriminal, nggak pakai tahapan ini, langsung ke bawah. Mohon maaf Pak, susila, mohon maaf Pak, membuli atau memukul, menimbulkan cedera, ya. Kemudian apa lagi, mencuri, mencuri ya, tadi mencuri. Ini kriminalitas. Kalau kriminal, kami tidak pakai tahapan ini, tapi langsung kami kembalikan ke orang tua. Gitu. Tata tertib jalur ajar. Tadi kenapa izin dibatasi? Karena hadir 80%. Ini semua ada di buku. Di pendaftaran itu ada yang bisa Bapak Ibu download buku regulasi kami. Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Ini saya hanya berikan highlight untuk hal-hal yang penting yang biasanya kita lalai tentang hal ini. Merasa nggak tahu, gitu, jangan sampai ya. Jadi karena itu saya jelaskan. Hadir 85%. 85% dari kehadiran total dia harus masuk dalam satu semester, baru bisa ikut ujian. Sakit, terutama goib, dengan izin. Tapi kalau dia diutus oleh pondok pesantren, misalkan anak ini ikut perlombaan ke luar negeri, misalkan selama 1 minggu, itu kan cukup makan waktu. Itu tidak termasuk pengurangan 85%, dia tidak dikurangi. Karena dia diutus oleh pesantren untuk kepentingan pondok dan kepentingan dia sendiri, prestasinya. Nanti kami akan berikan enrichment lagi, berikan pelajaran tambahan. Gitu, ya. Yang sakit juga sama, kami akan berikan tambahan. Tapi kalau yang izin, nikahan neneknya, nikahan kakeknya yang mungkin beda ini Bu. Karena itu dibatasi. Kemudian ada hafalan wajib berbahasa resmi Arab maupun Inggris. Hafalan wajibnya wajib diikuti. Hafalan wajib kalau tidak terpenuhi dari sisi ujian Bapak Ibu. Ada juz 30 dengan beberapa surat pilihan. Kami sudah bagi dalam 3 tahun selesai. Satu semesternya 2 tanda tangan. Ya. Jadi totalnya 12 tanda tangan. Jadi setiap satu semester 1 harus 2 tanda tangan. Nanti Bapak Ibu cek di aplikasi. Bisa lihat, oh anak saya udah hafalan Quran belum ya? Oh udah nambah alhamdulillah 1. Kalau belum ketika menjenguk nanti ingetin, nah kamu belum hafalan Quran. Mama tahu dari mana ini? Belum nambah. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Jajannya juga bisa dicek. Anak saya jajan apa hari ini? Saldo uangnya berapa lagi? Nanti ada di aplikasi yang bisa Bapak Ibu cek di rumah. Kalau uangnya kurang tinggal top up, transfer ke bagian keuangan, Ustazah top up ya buat anak saya. Ya, nah, kita memang menggunakan aplikasi sendiri dengan kartu ID card pelajar kita itu bisa untuk transaksi jual beli, gitu ya, beli gitu ya, jual enggak, untuk transaksi pembelian gitu ya. Jadi semacam imani lah gitu ya, tapi imaninya bukan imani bank, tapi kita punya imani sendiri. Kemudian tata tertib jalur asuh, pakaian yang pantas. Pakaian nanti kita sudah kasih list, Bapak Ibu boleh bawa pakaiannya apa saja, warnanya apa, gitu ya, bentuknya seperti apa, nanti jumlahnya berapa silahkan untuk dibawa, supaya lemarinya nggak kepenuhan, gitu. Jadi kami sesuaikan dengan bentuk jumlah dan bentuknya. Wajib berbahasa juga, tidak melakukan bully, milik sendiri, wajib menggunakan pakaian, perlengkapan sholat dan alat makan milik sendiri. Alat makan di dapur sudah ada semua, tinggal ambil, ya kan? Ambil makanan, selesai cuci, taruh lagi di tempatnya. Gitu. Jadi sudah ada. Bapak Ibu bisa melihat untuk yang putra, dapur makannya yang di sebelah kanan dari parkiran Bapak Ibu, yang di putra itu yang dari gerbang kelihatan yang gedungnya besar sebelah kanan, itu tempat makan putra. Tempat makan putri adanya di ujung jalan ini, Bapak Ibu sebelah kanan itu tempat makan putri. Kalau mau melihat silahkan bisa melihat ke sana. Ya. Kemudian tidak lebih megang uang cash tuh 50.000. Jadi simpan saja di rekening, karena nanti kami kerjasama dengan BSI maupun CMB Niaga. Bapak Ibu silahkan bikin rekening di situ. Ya. Kenapa? Menghindari uang hilang. Namanya di asrama,
banyak orang kita nggak tahu, bisa jadi anak kita lupa naruhnya, atau seperti Bang Napi almarhum katakan dulu, gitu ya. Kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Nggak niat, tapi ternyata ada uang situ. Aduh, ambil. Dan Bapak Ibu juga diingatkan kepada putra putrinya, anak kita ini santri soleh semua, solehah. Sampai pin ATM dikasih tahu ke temennya, saking solehnya. Ya kan? Mau kemana ke ATM? Tolong ambil uang saya nih. Pinnya berapa? Sebutin. Kesempatan. Pertama nggak diambil, kedua karena udah tahu pinnya dia lagi butuh, diambil uangnya sama tuh anak. Kan gitu, nah hati-hati. Maka harus saling mengingatkan. Ustaz itu belanja pakai imani gimana? Emang kita belum, aplikasinya masih ada kendala. Kita tuh pengen transaksi pakai sidik jari. Jadi transaksi sidik jari, bukan pakai PIN. Karena kalau PIN bisa dikasih. Kalau sidik jari jempol nggak bisa dititipin. Nah, jadi kita berusaha. Kemarin kita sudah kembangkan, tapi masih ada berbenturan. Jadi kita sedang kembangkan lagi. Mudah-mudahan tahun ajaran depan sudah bisa Bapak Ibu masuk. Mudah-mudahan sudah bisa diaplikasikan, sehingga nanti bayar sidik jari. Cuma memang menjadi lebih banyak antrinya, jadi lebih panjang. Biasanya kan kita transaksi langsung tap-tap gitu aja ya. Kalau sekarang tap, transaksinya jadi agak lama lagi. Kira-kira begitu. Ini yang sedang kita kembangkan. Kemudian wajib sholat berjamaah di masjid, dilarang menyimpan barang elektronik kecuali laptop, flash disk juga tidak boleh. Ya, kalau misalkan anak saya kan ngeband Ustaz, kalau ngeband itu dia ada ear monitornya, boleh dibawa nggak? Boleh, tapi disimpan, jangan disimpan di asrama. Gitu. Ya, dititipkan kepada ustadz pembimbingnya, sehingga nanti kalau latihan boleh dipakai earphone-nya. Gitu ya. Kemudian flash disk atau apalah alat-alat kebutuhan untuk yang lain boleh dibawa tapi dititipkan. Hal-hal yang semacam tadi. Tapi bukan handphone ya Bapak Ibu ya. Kalau handphone memang jangan sampai dibawa dan jangan dititipkan kepada para asatidz. Jangan. Nanti khawatir yang terjadi seperti sekarang ini banyaknya Pak. Anak Bapak bener makanya, cuma teman-temannya minjem kemudian menggunakan dengan hal yang tidak baik, anak Bapak jadi kena, kasihan gitu ya. Ini jadi impact sangat buruk nanti ke depan. Yang boleh dibawa hanya laptop, tapi jangan laptop yang gaming yang canggih begitu Pak, jangan. Yang sesuai dengan kebutuhan belajar saja ya. Jangan yang ada gamenya, karena kami nggak boleh isi game. Aplikasinya harus biasa, sosial media juga kami blokir. Yang jadi yang bisa dibutuhkan hanya yang bisa dipakai kebutuhannya untuk pembelajaran. Tata tertib orang tua atau wali santri menjaga ketertiban asrama, karena masuk asrama cuma sekali Bapak. Ketika Bapak masuk nanti pertama kali itu doang boleh masuk ke dalam asrama. Selanjutnya ketika menjenguk tidak boleh ada yang masuk ke dalam asrama. Pertama kali nanti datang, mudah-mudahan Bapak dan Ibu putra-putrinya lulus, bisa masuk ke sini, itu hanya pertama kali nganterin ke dalam, lihat kamarnya, rapihkan kasur, mau bantuin anaknya rapihin lemarinya, boleh silahkan. Setelah itu tidak boleh lagi masuk ke dalam asrama. Ya, dan ketika mengantar juga jangan rebahan di kamar ya Bapak Ibu. Ya, karena kan banyak anak yang lain gitu, nanti gak enak sama orang tua yang lain juga. Bapak ibunya lagi rebahan, ada bapak dari orang yang lain, aduh gak enak amat ada ibu ya gitu. Nah, jadi silahkan masuk ke dalam kamar boleh, tapi waktunya silahkan disesuaikan. Ya. Kemudian menggunakan pakaian yang pantas, yang perempuan atau ibu atau yang muda-mudinya, kalau nanti ada kakaknya atau ada saudaranya datang, pakaiannya yang pantas, gitu ya. Bapak-bapak juga jangan nanti ada saudara-saudaranya yang muda-muda pakai celana pendek, jangan. Pakaiannya yang pantas. Karena pernah ada wali santri yang buka kemejanya pakai kaos oblong-oblong, goler-goleran di saung di depan asrama putri. Saya bilang, saya pakai security, coba itu ingetin si Bapak suruh pakai bajunya. Nah, karena itu saya mulai dari 2 tahun yang lalu, sekarang tahun ketiga, orientasi pertama selalu sekarang saya kasih, dulu bukan saya kasih. Karena hal-hal kayak gini dulu nggak disampaikan, saya khawatir.
terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Tidak mengganggu lah kira-kira ketertiban di asrama. Menjaga ketenangan, jangan nyetel musik di mobil, nyetel musik atau mobil keliling-keliling, gitu ya, jangan. Bawa drone, mainin di pondok, apa ini wilayah private, jangan sembarangan bawa drone. Main layang-layang, boleh lah main layang-layang, tapi jangan di dalam sini, di lapangan yang luar sana lah. Boleh dah sambil iseng gitu. Kemarin pernah terjadi bawa mobilan remote, waduh, masya Allah, saya bilang di parkiran depan itu main mobil remote kayak sini, mobilnya siapa? Wali santri, sama anaknya lagi main, masya Allah. Coba ya Pak ya, disesuaikan lah yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Mentaati batas waktu menjenguk. Waktu menjenguk itu dibatasi dengan hari-hari yang juga nanti sudah ditentukan jadwalnya. Tidak meminjamkan alat elektronik, karena ini godaan paling utama. Pertama kali datang nanti ketika menjenguk, pasti yang ditanya bukan bapak dan ibu kabarnya gimana, gitu ya. Tapi Pak bawa handphone nggak? Nah, gitu. Bukan lagi bapak kabarnya gimana, mama kabarnya gimana. Ada juga sih yang bagus, nanya dulu, ngambil hatinya dulu kan. Mah, bapak sehat. Kalau yang jenguk emaknya gitu ya, begitu sebaliknya. Tapi ujungnya handphone bawa nggak? Nah, ini tolong dijaga. Kalau bisa bapak dan ibu ketika menjenguk bawa handphonenya diumpetin. Bilang bapak juga nggak bawa handphone, karena kan niatnya menjenguk. Kalau niatnya menjenguk, lebih banyak berinteraksi ngobrol sama anak. Tanya kabarnya, gimana makannya. Karena dulu saya sama ayah saya kalau ngeluh, ayah saya bukan nyalahin orang lain, justru ayah saya yang diperkuat oleh ayah saya. Saya dulu kurus ya seperti ini Pak. Saya dihina sama teman-teman, krempeng kurus, saya ngeluh namanya anak sama orang tua pengen dibela gitu ya. Tapi saya bilang, makannya yang banyak, bukannya dibela malah kita yang disuruh makan yang banyak. Sabar, nggak apa-apa, terus dikuatin. Belajarnya susah ya berat, nggak apa-apa, namanya belajar nggak ada yang gampang, pasti berat. Begitu terus gitu. Kalau nggak ngerti pelajarannya tanya sama ustaz gitu. Ustaz malu ya udah yuk, ajak anak kita tidak temui ustaznya. Ustaz titip ya anak saya, gitu. Ustaz titip ya anak saya, kalau nggak ngerti pelajaran tolong ajari, begitu. Nah, jadi anak kita itu ada tempat ketika ngejenguk itu ya memang kita mengisi dia. Ya lebih banyak. Toh ketika menjenguk bapak kan punya waktu menjenguknya sebentar. Nanti dia sekolah lagi, kita ketemu lagi sama bapak. Nah ketika dia sekolah lagi, bapak mau main handphone boleh deh. Tapi ketika ada anak, handphone belaga nggak punya, nggak bawa sama sekali gitu. Taruh di mana kek? Jangan ini lagi ngejenguk, selfie dulu, ngejenguk anak, status. Ntar anaknya lagi mau jadi ngobrol, apa main handphone mulu, nggak enak negornya kan anak kita. Ya gitu ya. Ini biasanya begitu. Biasanya ini mudah-mudahan ibu bapak sih nggak kayak begitu, mudah-mudahan gitu ya. Cuma ngingetin doang gitu. Mengingetin doang supaya anak kita tidak kehilangan kasih sayang orang tuanya. Jadi kasih sayang orang tua yang saya maksud bukan cuma uang Pak, tapi perhatian, gitu ya. Oke. Surat pernyataan santri maupun wali santri berlaku selama santri menjalani pendidikan di pondok pesantren. Ada ya, nanti bapak ibu bisa baca ketentuannya apa, pernyataannya itu berlaku. Itu untuk kebaikan kita bersama. Tidak ada yang menyulitkan, tidak ada. Dan kami sekali lagi Pak, putra bapak dan putri ibu bapak itu anak kami. Jadi anak bapak anak kami, bapak anak tim nasab, kami anak fil ilmi. Jadi semua punya tujuan yang sama, pengen putra putrinya berhasil, sukses, jadi anak yang soleh dan soleha. Itu tujuannya. Karena itu jangan ada keraguan, bahkan jangan ada suzon di antara kita berdua. Kita semuanya sama sebagai orang tua. Ya. Ini ada pernyataan-pernyataan, nanti bapak bisa baca. Saya tidak akan bacakan. Juga begitu pernyataan kalau wali santri, kalau sudah sepakat tinggal tanda tangan. Yang berikutnya ada dua lagi yang paling penting, ada iuran Pak. Pondok ini tidak dapat sumbangan dari mana-mana, semua berjalan dari iuran orang tua, dan ada bos ada gitu, bos ada, dan iuran orang tua.
Iuran orang tua, bangunan ini adalah iuran orang tua yang terdahulu. Ini adalah apa ya? Tiket surganya para orang tua yang terdahulu. Jadi apa yang diiurkan oleh bapak dan ibu nanti akan kami jadikan bangunan-bangunan, kami akan jadikan semua yang fasilitas yang ada di pondok ini bagian daripada iuran bapak dan ibu. Jadi semua akan kembali ke anak-anak kita. Karena itu kami berharap tanggal 2 itu sudah melakukan iuran bulanan setiap bulannya. Tanggal 10 adalah paling terakhir. Karena kami beroperasi berdasarkan iuran dari bapak dan ibu. Bos itu kan datangnya berapa bulan sekali, gitu ya. Dan itu kita harus, ya bahkan saya membuatnya itu ya agak repot lah kalau bos itu sebenarnya, gitu ya. Nah, intinya adalah 3 bulan berturut-turut tidak iuran tanpa keterangan, maka santri kami kembalikan dulu. Bukan kami berhentikan ya, tapi kami pulangkan dulu kepada bapak dan ibu supaya jadi pembelajaran. Kalau tidak ada konfirmasi, biasanya 1 bulan kami akan hubungi bapak, 2 bulan kami akan hubungi bapak, 3 bulan juga akan kami hubungi bapak. Kalau bapak komunikasinya lancar, datang ke tempat kami. Kalau memang sedang berhalangan, sedang kesulitan secara ekonomi, bisa dijelaskan komunikasi dengan baik. Kami bisa mengerti. Tapi kalau kami WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, nah ini yang seperti itu tidak bisa. Nah itu kami akan kembalikan kalau 3 bulan berturut-turut belum ada iuran, maka anak kami pulangkan terlebih dahulu ke orang tuanya untuk kita diskusikan ke depannya seperti apa. Nah ini yang paling penting Pak, sistem penilaian. Terakhir sebagai penutup, sistem penilaian. Penilaian itu ada beberapa rapor di sini Pak. Ada rapor jalur ajar, ada rapor jalur asuh. Jalur ajar ada 2, rapor pondok, rapor sekolah. Rapor sekolah itu rapor SMP atau rapor SMA. Raportnya jalur ajar itu rapor keseharian, ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler, ada nilainya, ada kehidupan sehari-harinya, ibadahnya kayak gimana, itu ada nilai-nilainya. Itu ada penilaian kaminya. Nah, rapor jalur ajar yang pondok utamanya ada 3 nilai besar yang menjadi fundamental. Nilai pelajaran itu nomor sekian. Yang paling penting 3 nilai ini. Nazofah, suluk, nazofah, muadzabah. Akhlak, kebersihan, dan kerajinan. Akhlak di kelas, akhlak di asrama, kebersihan di kelas, kebersihan di asrama, semuanya, kerajinan di kelas, kerajinan di asrama, itu dinilai. Adab terhadap gurunya gimana, pakaiannya bersiapa enggak, kerapian lemarinya bagaimana, kerajinan ngerjain tugasnya bagaimana, segala macam. Ini kita nilai. Nilainya cuma 2, 7 atau 8. Filosofinya 7 tanda panah ke bawah, 8 tanda panah ke atas. Jadi kalau dapat nilai 7, wah bagus anak saya 7. Itu paling kecil karena dia cuma 2. 7 atau 8. Kalau 7 3 poin tadi nilainya bagus, rata-ratanya misalkan 7, tapi ininya juga 7, maka naiknya bisa menghadap bahkan tidak naik kelas. Ya, karena akhlak kali kami nomor pertama. Ya, ini biasanya sih kalau rata-ratanya besar, ininya nggak mungkin 7, karena kan kaitannya tentang kerajinan. Gitu ya, kerajinan masuk kelas, kerajinan mengerjakan tugas, dia pasti akan lebih tinggi. Ini penilaiannya. Dan penilaian rapot pondok itu nilai KKM-nya memang masih rendah. Artinya ada yang dapat nilai 2 karena nilainya murni Pak. Ujian di dalam pondok ini, kalau anak bapak gak bisa ngisi sama sekali, itu dapat nilainya 0 sebenarnya. Cuma dikasih bonus biasanya sama Ustadz 2. Jadi nilai 2 itu merah kan di bawah KKM kami. Jadi Bapak jangan shock dan kaget. Karena nilai 2 di sini beda lagi nilai 2-nya di raport negara atau di raport sekolah. 2-nya di raport biasa itu murni hasil ujian. Kalau di raport sekolah itu ada bobot mini, sistem raport dan bobot bukan nilai hadiah. Nah, berdasarkan ini.
Ada di penugasan 1 15%, ulangan di tengah semesternya 20%, penugasan 2-nya 25%, UASnya 40%. Jadi nggak akan dapat 2 lagi, dapatnya lebih besar kalau di rapot negara. Tapi jangan sampai dapat segitu. Makanya tadi Bapak Ibu boleh minta remedi dia supaya nilainya meningkat, sehingga nanti masuk perguruan tingginya bisa masuk lewat jalur prestasi. Kami tidak mau Bapak Ibu datang menghadap kami untuk minta dinaikkan nilainya, nggak boleh. Tapi kami sangat terbuka untuk Bapak dan Ibu meminta diberikan tambahan pelajaran dan remedial ujian. Boleh. Jadi itu boleh, retest lagi. Boleh, sampai dapat nilai yang diinginkan. Mau 3 kali juga nggak apa-apa, boleh. Yang penting anaknya mau. Bapak ibunya apa? Pokoknya anak saya remedial. Anaknya kalau masuk kelas males. Nah ini harus seimbang. Jadi kalau anaknya mau, ayo. Pokoknya pondok selalu memfasilitasi. Nggak ada biaya tambahan. Nggak ada biaya tambahan. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi, naudzubillah terjadi lagi ada orang tua yang datang ke kepala sekolah membawa uang sampai 50 juta rupiah hanya untuk meminta nilainya diangkat. Saya nggak mau lagi. Saya merasa terhina, Pak. Ya, walaupun datangnya ke kepala sekolah laporan, saya merasa terhina kalau ada orang tua yang semacam itu. Karena kurang gede maksudnya gitu. Minta 50 juta naikin nilainya, aduh kayak gimana gitu. 1 triliun aja belum tentu diyakin, belum tentu di ACC, apalagi 50 juta rupiah. Gitu. Nah ini sekali lagi ini masalah nilai value akhlak kita gitu. Jadi mohon kesepakatan kita, yuk kita mari anak kita harus pintar, iya, tapi dengan cara yang baik. Prosesnya harus dengan baik. Sekali lagi Darko 3 ini kepanjangan dari Darko 2 dulunya. Program excellent class, tapi saya nggak pernah mau pakai. Kenapa? Karena saya nggak mau pondok ini programnya excellent class karena sama duplikasi. Saya maunya di sini ada programnya adalah excellent process, bukan excellent class. Jadi prosesnya harus benar. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga akan benar. Oke, nah tadi sistem pembayaran dengan cashless pakai ID card tidak ada. Nah ini juga perlu diingatkan kepada Bapak harus ketahui dengan baik. Tidak ada pemungutan biaya tanpa adanya surat edaran resmi dari pesantren. Jadi kalau ada anak kita minta iuran apa? 100.000 buat apa ini? Dari pondok, mana surat edarannya? Itu dulu ya. Jadi jangan dikasih jalan ke anak, jangan. Karena anak kita kreatif, ntar bikin kaos 1 kamar, kelas sama semua, nggak boleh. Jadi harus ada surat edaran resmi dari pondok pesantren. Jangan musyrik, jangan mendua hati, jangan setengah-setengah. Hati musyrik tidak akan mendapat ketenangan dalam belajar. Saya mohon wali santri agar membantu dalam pendampingan dan menjadi lebih proaktif terhadap anak karena mereka sedang mengalami masa remaja yang cenderung labil. Usia anak kita SMP sampai ke SMA ini adalah usia yang labil, yang kata menurut riset para ahli pendidikan, usia ini justru jangan dilepas, harus dibina, diarahkan, karena berdasarkan riset ada 2 kelompok anak dari 100 orang, kelompok A, 100 orang kelompok B, ini di riset. Yang 100 orang kelompok A ini didampingi oleh guru yang selalu nasehatin, yang mengingatkan, ya, yang menjaga. 100 anak ini dari 100 anak ini 99% berhasil, 1 orang yang gagal. Ini kebalikannya, karena anaknya sudah pintar-pintar, sudah pintar-pintar, dilepas saja. Karena merasa ini berdasarkan yang memang untuk riset, ini yang berhasil cuma 1 orang, 99-nya gagal. Berhasil dalam artian tadi 3 komponen utamanya, akhlaknya, kemudian keilmuan. Ini berdasarkan riset para ahli pendidikan abad 21. Semoga anak-anak kita menjadi ahlul izzah dengan menuntaskan proses pendidikan di pondok pesantren Darul 3 Kampus Indonesia. Terima kasih.
kasih sudah sabar mendengarkan penjelasan saya. Sekali lagi, saya memang harus menuntaskan. Sebenarnya saya harus mengantarkan anak saya yang sedang sakit. Saya kebetulan alhamdulillah masih punya bayi Bapak Ibu, umur 1 tahunan, dan saya sudah 2 malam ini panasnya 39 lebih. Jadi hari ini saya harus mengantarkan ke dokter. Cuma saya bilang sama istri saya, udah mamam dulu yang berangkat, nanti saya nyusul. Karena ini saya harus ambil tanggung jawab untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi, mohon maaf kalau saya terlalu panjang mengambil waktu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima dan Bapak Ibu sudah bisa menangkap program apa yang bisa dikatakan oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga besar di pondok pesantren ini, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami hormati dan selesai orientasi penjelasan baik yang memang tertulis dalam buku maupun beberapa hal berdasarkan